Jadi perjalanan itu bagi sebagian yang diungsikan, dievakuasi, itu mencekam, tapi sebagian enggak. Itu kan warga negara Indonesia. Tapi kalau yang saya pengen tahu juga soal kondisi warga negara Iran yang Anda lihat. Oke, saat konflik itu pecah tanggal 28 Februari, mereka berkumpul menyuarakan sikap mereka atas serangan yang dilakukan AS bersama Israel itu. Tapi apakah dari mereka yang Anda lihat, yang Anda ketahui, ada juga warga negara Iran yang pengen keluar dari negaranya, melindungi dirinya, atau apapun itu alasannya? Ya, nggak ada. Karena bersama-sama kita itu, kita di imigrasi Iran, itu tidak melihat yang menyeberang ke Baku itu, ke Azerbaijan itu ada warga negara Iran, nggak ada. Jadi aneh juga ini buat saya, tidak ada mereka yang mau keluar dari Iran. Alasannya? Ya, alasannya mereka udah siap. Sudah siap apapun risikonya membela negara, membela pemimpin mereka. Jadi aneh lah kalau kita lihat ya, rakyat Iran tuh saya rasa memang aneh. Dalam pengertian aneh positif ya. Jadi mereka kalau ada bom, itu malah mereka nonton. Dan setelah itu tidak lari. Jualan lagi, cari taksi lagi, ke masjid. Jalan lagi. hidup normal saja? Normal aja. Udah terbiasa itu. Udah terbiasa. Saya pikir ini kewat juga negara ini kan, rakyatnya seperti ini. Jadi kalau kumpul mereka sebentar. Kumpul perlu 1 juta sebentar kumpul. Karena masjid itu kan kalau kita di sini 2 baris sembahyang. Kalau di sana biasa itu 50.000, 100.000 biasa. Jadi kalau mau ngumpulin 1 juta itu gampang. Mau bikin revolusi itu gampang. Masjid di komando selesai. Oke. Nah. Mungkin di rakyat Iran, Pak Antoni, biasa-biasa saja. Tapi yang bikin dakdikduk adalah warga global, warga dunia. Tak terkecuali kita di Indonesia. Dampak dari konflik yang sudah pecah lebih dari 1 minggu ini. Bahkan mau masuk ke minggu kedua. Anda pribadi, oke, secara umum kita paham apapun eskalasi global itu akan berpengaruh pada ekonomi di negara manapun termasuk kita. Tapi Anda terbayang nggak bahwa kondisinya akan sedemikian tinggi eskalasinya dan efeknya bakal sebesar ini, sedalam ini? Iya, sebelum mendengar ini, Mas Julvan mengatakan bahwa mereka rakyat Iran atau pemerintahan Iran itu sudah siap untuk perang jangka panjang. Dengan segala risikonya itu? Dengan segala risiko. Itu waktu saya membagi dampak perang Iran ini kepada 3 kategori. Pertama adalah dampak terbatas, konflik terbatas. Konflik terbatas itu saya perkirakan 1-3 bulan. Ya, lalu kemudian ada medium 3-6 bulan, dan kemudian konflik berkepanjangan, yaitu lebih dari 6 bulan. Nah, kalau ini lebih dari 6 bulan, 1-3 bulan saja, kita punya dampak terhadap kita punya ekonomi ini sudah sangat besar sekali, khususnya terhadap fiskal. Karena kita punya fiskal ini sangat rentan sekali. Pertama, bahwa defisit saat ini dirancang 2,68%, sudah mendekati 3%. Artinya apa? Artinya ruang fiskal itu sudah tidak ada lagi, sudah sangat sempit sekali gitu. Dan risiko dari fiskal itu tanpa perang pun akan melewati 3%. Ya, contohnya adalah kalau seandainya penerimaan negara tidak terrealisasi. Kemungkinan tidak terrealisasi sangat besar karena penerimaan Januari dan Februari itu baru 11,4% dari total. Nah, berarti diperkirakan dengan rasio yang historical itu kurang lebih mungkin 90% yang kita bisa tercapai. 90% shortfall jadi 10%. Nah, dengan shortfall 10% itu artinya defisit kita bertambah 0,5% tanpa ada pengurangan belanja. Itu dalam kondisi tidak ada perang? Dalam kondisi tidak ada perang. Kalau ada perang seperti sekarang? Kalau ada perang seperti sekarang, maka harga BBM di dalam negeri itu akan naik. Harga energi akan naik. Dan sekarang sudah naik. Kalau internasional sekarang sudah mendekati lagi $100 per barel. Nah, berarti
itu akan menambah, tadi sudah 3,18%, perhitungan saya belum kalau PDB juga tidak tercapai, itu bisa 3,5%, dan kalau perang ini dampaknya itu bisa bertambah lagi sekitar 0,4% dampak dari subsidi. Jadi ini bisa mendekati 4% kita punya defisit. Nah, bagaimana mengatasi itu gitu? Kalau dengan perang minimal itu kenaikan subsidi itu 0,4% kalau saya lihat. Sehingga masalah mitigasinya sekarang yang jadi PR. Karena dari beberapa negara sudah memberikan reaksi, bahkan mengeluarkan kebijakan atas efek dari perang ini terhadap perekonomian mereka. Masalah energi, stok cadangan minyak mereka dan semacamnya. Saya ambil contoh di Filipina saja, bahkan sesederhana mengurusi waktu bekerja dari kantor pun diatur untuk menekan penggunaan minyak itu tadi yang pasti akan berpengaruh pada stok. Yeah. Kemudian Singapura, Uni Eropa juga sudah mengeluarkan sikap dengan harapan ini bisa di stop. Apalagi Uni Eropa kebutuhan untuk impor bahan bakar minyak lebih tinggi, dengan posisi mereka yang terdampak perang ini pun juga akan ngaruh ke warganya. Kalau di kita mitigasinya menurut Anda sudah cukup kuat atau malah kebalikannya? Nah, ini mitigasinya kita belum melihat sampai sejauh mana bahwa mereka bisa menyiapkan, mengurangi risiko-risiko, bisa membuat masyarakat menjadi lebih tenang dan bisa menyediakan jaring pengaman sosial atau apapun namanya itu, bisa mengurangi BBM dan sebagainya. Ya, kita ada bahwa Presiden sudah mengatakan segera untuk jalankan konversi LPG ke kompor listrik. Tapi itu kan jangka panjang gitu. Itu yang sederhana itu seperti kayak di Filipina itu belum terjadi gitu. Bahkan kalau kita bicara mendengar dari Menteri Keuangan bahwa kita ini masih aman dan dijamin bahwa sampai dengan Lebaran ini tidak akan ada kenaikan harga gitu. Tentu saja terkait BBM yang bersubsidi gitu. Kalau BBM non subsidi ya memang sudah naik gitu. Tapi masalahnya bukan hanya 1 bulan ini, masalahnya sampai berapa lama ditahan. Kalau yang tadi sebulan pun berapa menaikkan itu harga itu. Nah, menurut saya pertama adalah bagaimana mitigasi risiko terhadap kita punya APBN. Dan kedua adalah bagaimana pengurangan untuk pengiritan penggunaan dari BBM itu sendiri gitu.